Ini adalah Ini kisahku. adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Gimana keadaan kamu di hari ini? Bagaimana suasana hati kamu kalau boleh tahu? Apakah sedang dalam keadaan yang baik-baik aja atau seperti biasa nih? Biasanya kalau dituntun oleh Tuhan kepada Pagar Kehidupan itu pasti pas. Ada sebuah permasalahan yang sedang kamu hadapi, sedang kamu alami, tapi nggak berani ngomong sama orang. Nah ini dia. Di bagian depan ini saya ingin memeluk kamu dari jauh ya. Boleh nggak saya meminta kamu untuk tersenyum dong? Nah, senyum. Seperti itu. Sadar nggak sih senyum seperti itu yang kadang-kadang cukup kita miliki untuk bisa menjadi bahagia? Tapi tenang aja, saya paham kok apa yang menjadi keluh kesah kamu. Kita tulis dulu yuk di komentar di bagian depan ini sebuah doa terindah yang saya ingin kamu tuliskan demi diri kamu sendiri. Tulis apa? Begini, coba deh kamu tes. Tuliskan, semua yang terjadi bukan salah saya. Saya sedang belajar kehidupan. Terima kasih. Tulisin gitu. Tulis seperti itu dan kamu rasakan plong gak hati kamu. Tuliskan, ini semua bukan salah saya. Saya sedang belajar kehidupan. Terima kasih. Nah, teman-teman, kali ini karena hari ini kita masuk ke dalam konten yang bertemakan kisah Quora. Saya biasanya akan mengambil sebuah kisah dari orang lain yang ingin saya petik hikmah atau pelajarannya. Tapi tahu nggak? Kamu beruntung. Kenapa mas? Hari ini saya tidak akan memetik kisah dari mana-mana, tapi dari apa yang saya baru aja alami. Teman-teman, jujur deh, kita sama-sama sahabat nih ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa putus asa untuk menjadikan manusia sebagai orang yang bisa kamu percaya? Saya ulangi pertanyaan saya. Pernah nggak sih dalam hidup kamu selama ini, belakangan ini tuh, merasa putus asa untuk menjadikan manusia di sekitar kita sebagai orang yang bisa kamu percaya dalam hidup? Nah, ini dia. Saya bisa mendengarkan suara hati kamu loh. Hati kamu berkata, iya mas, itu saya banget. Betul nggak? Nih, saya juga sama. Tahu nggak? Saya cerita dulu ya. Ini menarik nih. Coba dengerin deh. Jadi gini teman-teman. Singkat cerita, tadi saya kan abis pulang olahraga, ya kan? Saya naik kendaraan tuh. Ini saya sudah masuk kompleks saya, teman-teman. Begitu saya masuk kompleks saya, ada mobil. Bayangin mobil lagi mau mundur keluar dari rumahnya. Kebayang dong, mobil keluar mau mundur dari rumahnya. Otomatis saya ngalah nih. Saya stop dulu ya, saya stop dulu kendaraan saya biarkan mobil itu lewat. Karena dia repotnya bukan main untuk ngeluarin mobil. Kebayang? Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu, jawab dalam hati aja. Ketika kamu sudah dipermudah sama orang lain, sehingga kamu bisa keluar dari rumah kamu dengan mudah, kira-kira begitu kamu berpapasan sama orang yang tadi tuh, yang berhenti sehingga kamu jadi keluarnya lebih gampang dari rumah, kamu bakal senyum gak? Paling gak kamu bakal senyum atau mungkin bunyiin klakson atau terima kasih gak? Kalau kamu sahabat Pagar Kehidupan pasti iya mas, paling tidak saya senyum aja deh. Ya, saya senyum aja atau melambaikan tangan sebagai bentuk terima kasih ya, udah ngalah mau ngasih saya waktu untuk keluarin mobil dari rumah saya. Nah, kamu tahu apa yang terjadi? Apakah dia senyum? Apakah dia melambaikan tangan? Tidak. Dia buka jendela, langsung pasang muka sombong, buang muka, teman-teman. Saya langsung shock. Hah? Kenapa saya shock? Saya jadi kaget. Ini orang kenapa? Kenapa kok dia bisa cemberut buang muka? Padahal itu berpapasannya papasan banget teman-teman. Bukan papasan jauh ya, tapi papasan dekat. Nah dari sini saya langsung ingat sama kamu. Saya itu ingat banget bahwa setiap sahabat Pagar Kehidupan yang curhat sama saya, itu masalahnya sama. Mereka sudah semakin kehilangan kepercayaan dari manusia yang sudah mulai hilang sifat kemanusiaannya. Betul? Mas, sebentar mas. Tapi mungkin dia nggak ngelihat mukanya mas. Jadi dia nggak bisa senyum. Wah bagus sekali pikiran positif kamu, hebat. Tapi sayang ya, pikiran positif kamu itu terbantahkan oleh fakta bahwa jarak muka kami, wajah kita itu ketika berpapasan cuma 1 meter. Jadi kalau nggak ngelihat kayaknya nggak mungkin. Nah sekarang gini teman-teman, kamu pernah juga ya pasti udah berusaha jadi orang yang baik, udah berusaha jadi orang yang tidak menutup diri dari manusia-manusia di sekitar kita gitu ya. Tapi entah kenapa ada aja, mohon maaf manusia-manusia seperti orang yang saya ceritakan ini, yang akhirnya bahayanya membuat kita jadi putus asa untuk bergaul dengan sesama manusia.
Coba jujur sama saya. Kalau memang ini kamu, tuliskan di komentar, ini adalah saya. Apa mas? Kamu putus asa nggak sih? Semakin putus asa nggak sih diri kamu untuk bergaul dengan manusia-manusia zaman sekarang? Jujur deh. Sekali lagi kita sahabat ya, nggak usah ada yang ditutup-tutupin di sini. Kita ngobrol aja walaupun dari jauh. Kamu ngerasa nggak bahwa selama ini batin kamu tuh kayak semakin putus asa untuk bergaul dengan manusia-manusia di zaman sekarang yang kayak gitu? Entah kenapa kalau nggak palsu, ya perilakunya tuh kayak ngerasa bahwa ada kesombongan di balik setiap perilakunya yang bikin kita tuh nggak nyaman. Ngerasa nggak? Nah, ini yang ingin saya berikan kepada kamu, sebuah obat yang seizin Tuhan insya Allah mujarab banget. Obat apa mas? Gimana sih caranya kita sebagai manusia tuh di saat kondisinya seperti yang saya ceritakan tadi gitu ya. Kita udah berusaha jadi orang baik tapi kok dimanfaatin. Kita udah berusaha membuka diri sama orang baru tapi kok dipermainkan, tidak dianggap, direndahkan. Gimana mas caranya supaya saya bisa tetap waras? Karena jujur ya, kalau kita tetap berada di posisi itu dan gak tahu cara ngobatinnya, bener gak kita bisa jadi gak waras? Kayak kamu tuh, suka nangis sendiri. Nah, iya kan? Suka nangis sendiri itu pertanda bahwa ada yang salah. There is something wrong with your mind. Ada yang salah dengan pikiran kita. Kita obatin. Gimana caranya? Gini, dengerin baik-baik. Ini obat yang mujarab. Pertama, kamu berhenti untuk berusaha berpikir positif. Enggak, saya nggak salah ngomong. Dengerin dulu ya, nanti saya jelasin kenapa. Ketika kamu menghadapi orang yang nyakitin, bener nggak kamu akan sibuk cari alasan positif di kepalamu, di pikiran kita nih, supaya kita nggak sakit hati banget. Bener? Coba ingat-ingat deh, di saat kamu menghadapi manusia atau manusia-manusia yang ternyata nyakitin kamu, ngejelek banget gitu ya, jebret banget perilaku nyakitinnya, pasti otak kita langsung nyari alasan kenapa dia begitu. Iya kan? Nyari alasan yang ujung-ujungnya, sadar nggak, itu bikin kamu capek. Saya ulangi ya, itu yang bikin kamu capek. Diri kita capek batin bukan karena disakiti orang lain, bukan. Tapi karena diri kita ketika disakitin orang, berusaha cari alasan, kenapa ya kok dia gitu sama saya? Salah saya apa? Betul? Benar? Itu yang bikin capek. Sekarang nomor 1 nih, cara yang paling ampuh, berhenti untuk cari alasan-alasan positif kenapa dia begitu tadi sama kita. Karena itu bikin capek dan itu yang bikin batin kita secara tidak sadar jadi lelah. Lelah selelah-lelahnya seperti kamu sekarang. Sadar nggak? Renungkan. Nah kan, senyum-senyum sedikit lagi berarti pertanda apa yang saya katakan lagi-lagi benar. Nah mas, bentar mas. Kalau gitu saya nggak boleh berpikir positif. Sementara pagar kehidupan ini kan ngajarin orang untuk berpikir positif. Betul. Terus saya harus ngapain, mas? Kalau saya menghadapi orang yang nyakitin, saya nggak boleh berpikir positif. Terus saya harus ngapain gitu loh? Apakah saya menerima aja? Yes, itu dia. Menerima, teman-teman. Penerimaan itu memang nyakitin. Tapi ketika kita nerima seterima-terimanya, sakitnya itu cepet hilang. Karena setiap rasa sakit, sadari dan ketahuilah itu ada masa kadaluarsanya. Sekarang saya mau tanya sama kamu yang belum bisa maafin kelakuan orang yang padahal udah terjadi lama banget. Nah orang itu tuh, tahu nggak kamu kenapa nggak bisa ngelupain? Bukan karena dia nyakitin kamu banget-banget, bukan. Tapi karena diri kamu, maaf ya, selama ini dengerin baik-baik, udah menjadi manusia yang keliru perilakunya. Kita selalu cari apa sebabnya dia jahatin saya. Kok dia tega banget, kok dia jahat banget. Kenapa sih kok dia bisa sejahat itu? Hey, stop. Stop. Berhenti bertanya seperti itu, kamu ganti. Ganti dengan sebuah kalimat, ikutin saya. Kalimatnya gimana? Sederhana. Dia memang menyakiti saya. Itu bukan salah saya. Itu pun bukan salah dia. Saya terima semuanya. Saya terima rasa sakit ini. Saya terima rasa pedih ini. Saya hadapi rasa sakit ini. Saya peluk rasa sakit ini. Ulangi bersama saya ya. Ini terutama buat kamu yang belum bisa maafin orang atau orang-orang yang nyakitin kamu padahal udah lama nih. Ikuti bersama saya. Taruh tangan kanan kamu di atas dadamu, di atas hatimu ya. Kemudian kamu ikuti perkataan saya begini. Ikuti dengan suara yang keras. Siap? Saat ini saya sedang sakit hati
karena perilaku dia. Namun, ini bukan salah saya. Ini pun bukan salah dia. Saya memilih untuk menerima. Saya memilih untuk memeluk rasa sakit ini. Saya terima rasa sakit ini. Saya hadapi rasa sakit ini. Dan saya berdoa, semoga dia yang menyakiti saya diberikan kebahagiaan, keberlimpahan, kelapangan. Karena saya tahu dia tidak mungkin menyakiti saya seandainya dia bahagia. Saya memilih untuk mendoakan dia agar bahagia. Saya ikhlas. Saya terima. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selesai. Coba, enak nggak rasanya? Plong ya. Ini bagi yang praktek luar biasa loh. Kalau yang belum praktek, wah rugi nih. Ntar aja deh, tonton lagi abis ini ya. Kita praktekin, kamu praktekin bareng deh. Rasanya enak gak teman-teman? Enak. Nah ini loh maksud saya. Kita tuh gak bisa menolak perilaku dari orang-orang yang zaman sekarang, maaf banget nih, kenyataannya ya, makin aneh-aneh. Maksud kamu baik, disalah tafsirkan jadi buruk. Maksud kamu membantu, malah dimanfaatin. Iya kan? Maksud kamu jadi orang yang setia, malah diselingkuhin. Waduh. Maksud kamu jadi teman yang baik, malah diomongin yang jelek-jelek di belakang. Aduh, capek. Ya? Nah, gini. Diri kamu adalah sahabat saya. Saya sama seperti kamu pernah menghadapi banyak banget perilaku dari manusia-manusia yang nyakitin. Betul? Tapi sekarang saya mau tanya sama kamu satu hal. Satu pertanyaan saya. Diri kamu benar-benar mau bahagia nggak sih? Kalau diri kamu mau bahagia, tonton video ini berulang kali dan praktekin bagian tadi ya. Sampai kamu lega dan plong. Oke? Sambil kamu selesai mempraktekkan itu, kamu inget-inget deh betapa banyak waktu yang kamu korbankan hanya untuk memikirkan orang-orang yang nyakitin kamu terus. Dan ingat pesan saya, ini benar. Secara psikologis, orang yang nyakitin kamu udah pasti dia nggak bahagia. Udah pasti. Walaupun hartanya banyak. Walaupun dia punya pasangan oke. Kalau dia masih nyakitin orang lain, yaitu kamu, dia nggak mungkin bahagia. Dan kita doain, semoga dia bahagia. Kenapa? Karena sadar nggak sih, kenapa tadi waktu saya tuntun kamu mendoakan dia bahagia, kamu enak? Sadar nggak kenapa? Sederhana. Karena barang siapa yang mendoakan hal baik kepada orang lain, dialah yang akan merasakannya pertama kali. Saya ulangi ya, barang siapa yang memilih untuk mendoakan hal yang baik-baik tuh kepada orang lain, terutama yang nyakitin, orang itulah yang mendoakan yang akan kena keberkahannya pertama kali. Itulah sebabnya kamu ngerasa enak tadi kan? Nah itu yang saya maksud. Kamu sudah praktek dan sudah merasakannya sendiri. Enak banget kan? Hebat kamu. Hebat sudah bisa praktek. Luar biasa. Sekarang teman-teman saya boleh minta tolong. Kalau kamu ngerasa ini ngebantu banget, saya biar tahu bahwa ini membantu, kamu klik jempol ke atasnya. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu banget, kamu klik jempol ke atasnya. Kalau diri kamu ngerasa video ini lebih dari ngebantu mas, ini luar biasa banget, kamu tuliskan di komentar, terima kasih mas, video ini membantu saya banget, saya pulih. Biar saya tahu bahwa apa yang saya berikan ini nolong kamu banget loh. Ini membuat kamu jadi lebih tenang, jadi lebih damai. Ya? Terima kasih teman-teman, kamu luar biasa. Kalau kamu butuh curhat dengan saya, caranya gimana? Coba lihat deskripsi. Kamu sentuh aja deskripsi dulu, di situ ada infonya, kamu ikuti ya. Saya siap membantu kamu lebih jauh.